Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldi dengan NIM 210512143030 dari kelas 2021B Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial instalasi VirtualBox dan import OVA. Sebelum saya memberikan langkah-langkahnya, pengertian dari VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama, atau istilah lainnya yaitu menjalankan dua sistem operasi sekaligus. Contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi yang ada di Microsoft Windows. Hal ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba atau instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Selanjutnya adalah fungsi dari VirtualBox. Fungsi dari VirtualBox yang pertama yaitu untuk mencoba banyak OS dengan satu OS. Yang kedua yaitu melakukan tes keamanan untuk komputer. Kemudian sebagai ruangan uji coba, lalu dapat digunakan untuk simulasi jaringan dan dapat dijadikan sebagai virtual server. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara install VirtualBox. Sebelum kita menginstal VirtualBox, kita harus memastikan sudah mendownload 4 file ini. Langkah selanjutnya dalam menginstal VirtualBox yaitu kita mendouble klik file ini, VirtualBox yang sudah di-download. Kemudian di next lagi, lalu pastikan keempat ini sudah di checklist atau sudah dicentang, lalu next, yes, dan install. Lalu tunggu beberapa saat untuk menginstal. Jika sudah, centang start agar setelah kita mengklik finish, maka VirtualBox akan langsung dijalankan. Ya, setelah VirtualBox terpasang, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan extension dengan cara mengklik file, lalu preferences, kemudian di extension dan add file di sini. Setelah itu kita add Oracle ini, kemudian open dan install. Lalu scroll sampai bawah hingga tombol agree ini bisa diklik, lalu klik I agree. Oke, setelah Oracle berhasil diinstal, kita klik OK, lalu kita kembali ke VirtualBox Manager tadi dan mengklik New. Di sini kita bisa memberikan nama bebas. Kali ini saya akan memberi nama Windows XP. Lalu di sini saya akan menggunakan Windows XP 32-bit dengan tipe Microsoft Windows. Tipe ini disesuaikan dengan tipe yang kita gunakan. Lalu next. Di sini saya mengikuti rekomendasi yang diberikan yaitu 192 MB. Lalu next. Ini klik yang create a virtual hard disk now. Kemudian create. Dan pastikan di sini kita mengklik yang VDI atau virtual disk image. Lalu di next dan dynamically allocated. Lalu next. Dan di sini kita bisa mengatur bebas, tapi saya akan menggunakan 10 GB di sini.
lalu create. Setelah kita mengklik create tadi, lalu di sini akan ditampilkan hardware yang dipakai, yaitu ada general, system, display, storage, audio, dan lain-lain. Setelah kita muncul tampilan ini, maka Windows XP ini sudah bisa di-start. Lalu masukkan Mini XP, open, lalu choose. Setelah Mini XP sudah dipilih, lalu bisa kita klik start. Oke, masih loading. Ini bisa disilang. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita dengan mengklik view, virtual screen, dan bisa diperbesar atau diperkecil. Contohnya seperti ini. Jika sudah selesai digunakan atau ingin menutup, kita bisa langsung mengklik silang di sini atau dengan mengklik start kemudian shutdown. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengimport OVA. Caranya yaitu dengan klik file, lalu import appliance, kemudian kita pilih file. Ini kita pilih yang PC ini, lalu open. Kemudian kita klik next, lalu import, kemudian agree. Sini kita tunggu sebentar untuk mengimport. Jika seperti ini, berarti OVA telah berhasil diimport. Setelahnya, kita bisa, ini ada hardware-nya lagi, ada general, system, display, storage, dan lain-lainnya. Kita bisa men-start menjalankannya di sini. Nah, di sini telah berhasil dijalankan, kita bisa menggunakannya. Dan di sini juga sama, jika ingin memperbesar atau memperkecil, bisa dari view lalu virtual screen dan memilih skala layarnya. Contohnya seperti ini. Kemudian bisa dikembalikan lagi. Dan dengan cara mematikannya bisa sama seperti tadi dengan mengklik silang di sini atau mengklik start lalu turn off komputer. Turn off. Ya, jadi sekian penjelasan dan langkah-langkah penginstalan serta import OVA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.